Perkenalkan, saya Maria Kasrenata, NIM 1821141151, perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi sistem buku besar dan pelaporan. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem buku besar dan pelaporan itu sendiri. Siklus buku besar ini itu merupakan kegiatan pengolahan data dan proses updating rekening buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil proses atau operasi suatu perusahaan. Nah, siklus ini itu berinteraksi dengan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, untuk siklus ini menerima berbagai informasi atau sumber dari informasi mengenai transaksi reguler, bagian keuangan, departemen anggaran, kepala departemen keuangan. Adapun tujuan dari sistem buku besar ini sendiri yaitu untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan akurat, untuk memposting pada rekening yang tepat, untuk menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit dan kredit, mengakomodasi kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian, dan menyediakan laporan keuangan yang tepat. Nah, sistem buku besar dan pelaporan ini sendiri itu menyediakan berbagai informasi dan laporan secara periodik baik kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan secara tepat waktu untuk membantu mereka dalam menilai kinerja suatu organisasi. Nah, adapun ancaman dan pengendaliannya, ancamannya itu bisa berupa data yang tidak tepat dan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Nah, ini bisa ditangani dengan pengendalian integritas pemrosesan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian pada siklus berikutnya itu ada memperbarui buku besar, yang mana ini merupakan aktivitas pertama dalam sistem buku besar. Nah, prosesnya itu berupa memposting entry jurnal yang berasal dari dua sumber, yakni subsistem akuntansi dan bendahara. Nah, untuk secara teori, subsistem akuntansi ini sendiri tuh bisa memperbarui untuk setiap transaksi individu, tapi pada praktiknya subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar itu dengan cara ringkasan entry jurnal yang mewakili hasil semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Untuk memposting entry jurnal yang berasal dari bendahara, kantor bendahara ini menyediakan informasi untuk entry jurnal terkait transaksi non-rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Ancaman dari memperbarui buku besar itu adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi. Adapun pengendalian pemrosesan dari ancaman yang terjadi yakni pengecekan validitas, di mana hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa akun-akun buku besar ada untuk setiap nomor akun yang dirujuk dalam entry jurnal. Kemudian pengecekan format itu memastikan bidang jumlah dalam entry jurnal hanya berisi data numerik. Pengecekan saldo nol itu memverifikasi bahwa total debit sama dengan total kredit dalam entry jurnal. Pengecekan kelengkapan di mana memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Kemudian terdapat verifikasi closed loop, itu untuk memverifikasi pencocokan nomor akun dengan deskripsi akun untuk memastikan bahwa akun buku besar yang benar sedang diakses. Kemudian terdapat pengecekan tanda saldo akun buku besar, di mana ini memverifikasi saldo berada pada sisi yang tepat, debit atau kredit, setelah pembaruan telah selesai dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menghitung total yang terjadi. Ini memverifikasi keakuratan proses sejumlah voucher jurnal. Nah, di dalam memperbarui buku besar ini terdapat rekonsiliasi dan laporan pengendalian, juga jejak audit. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian ini mendeteksi apakah ada kesalahan yang dibuat selama proses memperbarui buku besar. Nah, salah satu rekonsiliasi ini adalah neraca saldo, yang mana neraca saldo ini merupakan laporan yang mencantumkan saldo dari seluruh akun buku besar. Kemudian ada yang dinamakan jejak audit. Ini merupakan jalur yang dapat dilacak yang menunjukkan bagaimana transaksi mengalir melalui sistem informasi untuk mempengaruhi saldo akun buku besar.
Tugas dari jejak audit itu ada dua, yaitu melacak setiap transaksi dari dokumen sumber aslinya, baik kertas ataupun elektronik, ke entry jurnal yang memperbarui buku besar, dan ke setiap laporan atau dokumen lain yang menggunakan data itu. Dan yang kedua itu melacak setiap item yang muncul dalam laporan kembali melalui buku besar ke dokumen sumber aslinya. Aktivitas kedua dalam sistem buku besar ini adalah memposting. Nah, untuk posting ini sendiri itu ada 5 proses. Yang pertama itu accrual. Accrual itu untuk mencatat aktivitas yang terjadi sebelum transaksinya dilakukan. Contoh kayak pendapatan bunga, terus kayak pembayaran upah gaji. Yang kedua itu penangguhan. Penangguhan itu adalah pencatatan transaksi yang terjadi, tapi pekerjaan terkait transaksi tersebut itu belum dilakukan. Contohnya kayak prepaid contoh seperti asuransi, kemudian uang muka, uang sewa. Yang ketiga itu adalah estimasi. Estimasi ini ya berkaitan dengan suatu perkiraan, jadi perkiraan atas pengeluaran yang mungkin saja terjadi dalam satu periode akuntansi tersebut. Contohnya depresiasi. Kemudian ada revaluasi. Revaluasi ini mencerminkan perbedaan antara nilai aktual dengan nilai yang tercatat. Contohnya jika ada perubahan dalam metode pencatatan inventaris seperti itu. Kemudian ada yang terakhir adalah koreksi, di mana koreksi ini adalah kegiatan untuk menangkal terjadinya kesalahan dalam pencatatan sistem buku besar. Nah, untuk ancaman dan pengendaliannya itu sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ancamannya itu berupa data yang tidak sah atau akurat dan tidak diotorisasi. Nah, untuk pengendaliannya itu sama, yakni pengendalian integritas pemrosesan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar adalah menyiapkan laporan keuangan. Sebagai besar perusahaan itu selalu melakukan tutup buku untuk kemudian membuat laporan akhir tahun, bulan, atau triwulan. Nah, entry jurnal penutup ini menghilangkan atau membuat nol seluruh akun pendapatan dan biaya dalam neraca saldo disesuaikan dan mentransfer laba bersih atau kerugian ke laba ditahan. Nah, di sini terdapat dua regulasi dan teknologi terkini yang penting memungkinkan besar akan mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan seperti berikut. Yang pertama adalah peralihan dari GAAP ke IFRS. Untuk peralihan ini dibutuhkan waktu yang cukup lama karena akan ada banyak perubahan yang terjadi pada sistem pelaporan buku besarnya. Perbedaan antara GAAP dan IFRS ini ada beberapa. Yang perbedaan utamanya adalah akuntansi untuk aset tetap, dan yang kedua itu adalah biaya penelitian dan pengembangan atau litbang, dan yang perbedaan ketiga adalah IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO atau last in first out untuk perhitungan persediaan. Akibatnya, perusahaan yang masih menggunakan metode LIFO ini harus mengubah sistem akuntansi biaya dan penghitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Nah, perubahan-perubahan nilai yang memerlukan kehati-hatian yang lebih dan waktu yang lebih untuk penyesuaiannya. Yang kedua adalah XBRL atau Extensible Business Reporting Language, yang mana ini merupakan memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. XBRL ini sendiri dapat menghemat waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahannya entry data. Untuk ancaman dan pengendaliannya ini sendiri adalah laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak tepat. Nah, cara menanganinya itu dengan mengkombinasikan pengendalian integritas pengolahan dan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak yang dikemas untuk menghasilkan laporan keuangan. Aktivitas yang keempat adalah membuat laporan manajerial, yang mana proses dapat dilakukan dengan sistem ERP yang dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Nah, untuk ancaman dan pengendaliannya ini, yang pertama, laporan dan grafik yang didesain dengan buruk dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Nah, dari sini ada 3 pengendaliannya, yaitu pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja,
balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.